morning guys, welcome back to Justina Vlogs. Jadi Hobart itu adalah sebuah kota di Tasmania. Jadi Tasmania itu bagian dari Australia, tapi itu dia lokasinya kayak di bawah kiri dari Australia gitu. Jadi orang kadang-kadang katanya kalau misalnya bikin petanya suka lupa buat taruh si Tasmania ada di kiri bawah. Tapi anyways, now we're here. Pengen cari tempat kira-kira bisa kemana ya dari Melbourne yang supaya nggak cuma di Melbourne doang. Kemarin pilihannya either ke Sydney atau ke apa tuh namanya? Alice Springs. Nah, hari ini kita mau ke zoo. Sebenarnya mereka sebutnya bukan zoo sih, mereka tuh sebutnya Wildlife Sanctuary, namanya Bonorong. Kalau misalnya kita baca reviewnya sih bagus, jadi super excited to be there. Dan kayaknya di situ banyak animal gemes kayak wombat, Tasmanian Devil yang Aussie banget. Terus setelah itu kita masih belum tahu mau kemana, jadi nanti kita lihat lah kayak gimana. Tapi sekarang kita mau breakfast dulu. Jadi hari ini tuh hari kedua kita di Hobart. Kemarin itu kita nyampe pagi, terus kita langsung ke Mona, Museum of Old and New. Dulu gue udah pernah kesana kayak 10 tahun yang lalu, dan kemarin pas kesana masih kayak as good as I remembered, if not more. Kalau misalnya kayak exhibition yang gede itu masih sama, tapi ada exhibition lainnya yang kayak banyak sih yang baru. Jadi ini tuh museum contemporary yang menurut gue sih bagus banget, dan so far belum pernah ada yang ngalahin. Jadi kalau misalnya ke Hobart tuh harus banget pergi ke sana. Gue nggak mau spill too much tentang Mona karena menurut gue semua orang deserve buat lihat sendiri. As much as I want to spill a lot, yang punya ini tuh sebenarnya dia itu orang Tasmania dan dia adalah professional gambler. Cowok bapak namanya David, dan dia kaya banget. Terus dia itu pengen give back ke Tasmania, jadi dia bikin si museum ini. Dan orang-orang Tasinya yang lokal, mereka kalau misalnya ke sana, jadi dari semua kota, nggak cuma dari Hobart doang, itu gratis kalau misalnya mau datang ke dalam Mona. Keren banget. Padahal ini museumnya bener-bener kayak nggak main-main deh, pokoknya mantep abis. Kanguru mati, itu kayak itu deh, bukan kanguru, wallaby deh kayaknya, yang kecil. Pokoknya jangan kaget kalau ke sana. Jangan kaget kalau ke sana katanya. Kalau Cimendi gimana, Ci? Masih sih menurutku. Masih? Iya. Apa tuh masih? Harus dilihat. Oh masih. Play around or not? Oh, you do. All right. Oh, Iya. Their breakfast for them, so we'll see how they go. All right, guys. So we do have two echidnas in here, two echidna boys. What have we got? I think this is Tamagotchi. Sometimes can't tell. They've got like paddle-like front feet, but then their back legs go out like this in their claws. What they do, if they do get scared very quickly, they will normally dig themselves. Only about that deep, so not deep at all. But they'll dig and then push that dirt out really quick and go. makanannya kayak pelet. Please close the lid. Nah, kita kasih makan. Itu yang banget. Makan time. Ih, dia nggak mau. Hey. No? 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 Yummy. Yummy. Yummy, yummy, yummy. In my tummy. Sometimes quite high pitched. So imagine. Still no cure, and it only takes about 6 months for that disease to unfortunately kill that animal. Itu di sana ada dokternya kayaknya. Itu burung tuh yang lagi di X-ray, ada gambarnya. Oh, kayaknya ada burung yang lagi di X-ray. Ini ada dokternya.
Oke, next kita sekarang ke Port Arthur Historic Site. Jadi tempat ini itu bener-bener terkenal buat orang-orang yang datang ke Hobart karena tempat ini tuh bener-bener unik dari yang lain karena ini sebenarnya zaman dulu di tahun 1800-an adalah penjara, guys. Dan kenapa dia dibikin penjara? Soalnya lokasinya itu kayak jauh kan, Australia kan di bawah, terus habis itu Hobart jauh lebih di bawah lagi. Dan dia juga terkenal karena di tahun 1996 ada mass shooting. Rame banget, guys. Terus ini kita bisa ngambil kartu, kayaknya kartunya beda-beda, jadi ntar kita bisa kayak lihat di akhir itu, ini mungkin namanya kali ya, Abeona. Loh kok nggak ada namanya? Punya lo kayaknya bagus. Iya. Benjamin Stanton. Dari London, umurnya 16, convicted for stealing a coat. Hah? Oh, jadi nggak penting banget, padahal dia cuma gara-gara dia steal a coat doang, terus sentenced to 7 years of transportation. Juvenile sent to Point Pure. While at Point Pure, Benjamin was taught to make shoes. Oh, dia disuruh bikin sepatu, disuruh kerja lah basically. Dia mencoba buat escape, tapi ketahuan, terus akhirnya dibalikin lagi dan in the chain gang for a year. Di dalam sini areanya ada kayak macam-macam, zaman dulu government garden, separate prison, accountant's house. Jadi bener-bener kayak tempat kecil ini tuh kayak kota kecil gitu loh, padahal kayak pulau dan tempat buat orang-orang di penjara. Ini church-nya, itu yang build, itu yang inmates-nya, prisoner-nya. Si orang-orang yang di penjara itu. Kita kesini itu agak sore, jadi tur-tur yang gratis itu sebenarnya ada banyak, ada di 5 tempatan gitu kalau nggak salah. Tapi karena kita udah sore jadi udah nggak ada, cuman tadi tinggal 1 atau 2 gitu. Jadi kalau kesini mendingan agak pagian supaya bisa dengerin tur-turnya itu karena ini gede banget. Bahkan tiketnya itu bisa buat 2 hari karena mungkin orang juga nggak bisa selesai semuanya dalam 1 hari gitu. Itu di sana ada officer's house, jadi polisinya dulu tinggal di sana. Itu di sebelah sana juga masih ada rumah, ini tuh gede banget, guys. Bener-bener tuh, gede banget tuh. Bisa tuh ada air, jadi kayak orang-orang juga nggak bisa escape. Kalau orang escape pasti definitely bakal dihukum. Jadi ini penitentiary building. Di sini ditaruh sel-sel gitu. Di bawahnya ada sekolah juga, ada dining hall. Ini fotonya di tahun 1870. Ini aslinya sekarang. Dulu dalamnya kayak gini. Katanya prisoner-nya nggak boleh pakai topi, nggak boleh ngomong. Gila, ini kalau bener selnya kecil banget. Bener-bener kecil. Tuh masih ada bekas-bekasnya, sel-selnya dulu, kotak-kotaknya. Yang ini nggak kebakaran kali ya? Di sini juga ada tempat buat hukum orang yang kayak bisa kayak secara fisik gitu. Jadi di sebelah sini ada yang namanya dark room gitu. Enggak sih, namanya bukan itu sih, tapi tempatnya gelap banget. Itu buat apa namanya tadi? Solitary confinement. Jadi kalau misalnya iya. Rekam tadi? Enggak. Soalnya kalau terus kalau misalnya di sana itu bakal ditaruh di sana selama 23 jam, cuman sejam doang buat keluar, buat exercise, terus makanannya itu cuman bread sama water. Terus tempatnya tuh bener-bener kayak serem banget karena masuk ke dalam ruangan terus kayak banyak pintu gitu. Itu bener-bener gelap, gak ada window, gak ada apa-apa. Jadi itu kayaknya hukuman yang kayak paling berat gitu di seluruh Port Arthur. Sekarang kita udah mau balik, kita udah selesai di sini karena udah mau tutup juga. Ini udah jam 6:30. Tapi overall di sini rasanya itu seru sih.
kayak kita bisa ngeliat kehidupan di 80s gitu, tapi feelingnya lumayan iri. Jadi kalau misalnya agak takut-takut gitu, buat yang suka takut-takut gitu agak serem sih kesini, karena bener-bener kayak rumah-rumahnya itu banyak kayak peralatan-peralatan jadul, terus ada cerita-ceritanya dari zaman dulu. Menarik sih tapi buat lihat historical site kayak gini. Anyways guys, baterai gue udah mau habis, jadi kayak udah dulu buat vlog kali ini. Nanti kita lanjut besok karena kita bakal lanjut lagi buat adventure around Hobart. Kita bakal ke Coles Bay, nyetir sekitar 3 jaman di situ. Jadi see you on the next vlog, oke? Bye bye. Beli nggak apa?